Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, gelombang 1, program studi agroekoteknologi C. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang kelangkaan pupuk. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kami kelompok 4. Yaitu saya di sini sebagai moderator atau pembuka. Kemudian yang kedua Rusbani akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari kelangkaan. Yang ketiga yaitu Sahrati Humaira akan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kelangkaan pupuk. Kemudian yang keempat yaitu Sahrul Ramdhani akan menjelaskan tentang dampak positif dari kelangkaan pupuk tersebut. Yang kelima yaitu Sinta ya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kelangkaan pupuk tersebut. Terus yang keenam Sufyan Adi Purnama akan menjelaskan solusi untuk menyelesaikan masalah dari kelangkaan pupuk tersebut. Kemudian dari pembukaan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh beberapa rekan saya kepadanya saya persilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana tidak tercukupinya sumber daya untuk memuaskan suatu kebutuhan. Kelangkaan dapat terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah yang tersedia, seperti halnya kelangkaan pada pupuk yang menyebabkan meningkatnya peningkatan produksi, serta kebiasaan para petani dalam penggunaan pupuk secara berlebih. Kelangkaan pupuk ini selalu berulang pada tiap tahunnya, terutama pada saat puncak musim tanam. Akan menjelaskan alasan terjadinya kelangkaan pupuk. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company Budi Asution, kelangkaan pupuk terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya adalah peraturan gubernur dan bupati yang menjadi dasar alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi datang terlambat. Yusuf menyebutkan hal lain yang menyebabkan kelangkaan pupuk adalah penggunaan pupuk yang berlebihan oleh petani sehingga mempercepat jatah alokasi suatu daerah kampung. Akan menjelaskan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu pemanfaatan pupuk alami. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar masyarakat menggunakan pupuk kimia pada tanaman. Oleh karena itu, dengan adanya kelangkaan pupuk ini, masyarakat akan lebih kreatif dalam membuat dan memanfaatkan pupuk alami sebagai pupuk organik. Contohnya pupuk kandang yang terbuat dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran ayam, maupun kotoran kambing. Dan contoh yang lainnya seperti penggunaan sisa-sisa tanaman sebagai pupuk alami. Selanjutnya dampak negatifnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari kelangkaan pupuk. Yang pertama, mudah terkena hama dan penyakit. Dan yang kedua, dapat menurunkan hasil dan produksi pada tanaman. Adapun penjelasan dari kedua dampak tersebut yaitu dikarenakan pada tanaman belum diberikan unsur hara dan nutrisi, sehingga pada tanaman mudah terkena hama dan penyakit, dan juga dapat menurunkan hasil dan produksi pada tanaman. Memaparkan tentang kelangkaan pupuk. Jadi menyikapi kelangkaan pupuk untuk pertanian, sebenarnya kita bisa mengantisipasi itu dengan cara membuat pupuk organik. Nah, salah satunya untuk pembuatan pupuk organik yaitu bisa kita manfaatkan limbah-limbah dapur rumah tangga ataupun daun-daun yang jatuh dari pekarangan, kayak nih limbah rumah tangga nih, bekas parutan kelapa dan sebagainya. Nah, cara pembuatannya gampang. Jadi kita letakkan dulu limbah-limbahnya ke ember atau wadah. Sebenarnya bisa pakai drum yang lebih efektif. Nah, setelah ditaruh ke satu wadah,
selanjutnya kita taruhkan sedikit tanah supaya nanti dalam proses dekomposisinya itu dia bisa berjalan maksimal. Bisa dilihat kayak gini deh fotonya kalau udah dikasih tanah. Setelah dikasih tanah, kita diamkan kurang lebih selama 2-3 bulan supaya dihasilkan pupuk organiknya yang matang gitu. Jadi dalam kelangkaan pupuk itu nggak bisa kita toleransi gitu. Dalam arti tanaman harus tetap membutuhkan nutrisi. Ketika pupuk kimia sintetik tidak bisa dipenuhi, maka alangkah baiknya kita menggunakan pupuk organik, terutama memanfaatkan limbah-limbah dapur rumah tangga sebagai pupuk organik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri video ini, saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman anggota Manfaat mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.